Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus Mesias yang menderita. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu sifat kodrati kemanusiaan kita ialah menolak atau menghindari penderitaan. Meskipun kita mengetahui bahwa jalan menuju segala jenis keberhasilan atau mahkota kemenangan itu memang terjal jalannya, susah dilalui, melelahkan, menuntut pengorbanan, bermandikan keringat dan derai air mata adalah sebuah keniscayaan, kita masih mencari cara lain yang lebih ringan, lebih mudah, dan tidak terlalu melelahkan. Kita seringkali memotong salib kita setiap hari, tetapi tetap berharap mendapatkan mahkota keberhasilan. Singkatnya, kebanyakan manusia ingin berusaha seadanya, tetapi berharap mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Itulah sifat paradoksal manusia. Di satu sisi ingin mencapai puncak gunung yang tinggi untuk dapat menikmati indahnya pemandangan dari ketinggian, tetapi di sisi lain ia tidak ingin mendaki karena jalannya terjal, sulit, penuh resiko, dan melelahkan. Ia ingin menatap keindahan bintang, tetapi tidak ingin bertemu dengan malam. Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Petrus dalam Injil hari ini mewakili sifat manusia pada umumnya, termasuk kita yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Jalan penebusan dan kemesiasan Yesus ialah memikul salib, menanggung penderitaan dan penghinaan, bahkan harus mati di kayu salib. Oleh karena kasih yang besar kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapa, Yesus merelakan dirinya sebagai silih atas dosa-dosa manusia. Darahnya yang tertumpah di kayu salib membasuh dosa-dosa kita. Tetapi ternyata Petrus sama sekali belum memahaminya. Itulah sebabnya Petrus menegur Yesus, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Bagi Petrus, Yesus adalah Mesias. Tidak mungkin seorang Mesias menderita apalagi disalibkan seperti seorang penjahat. Petrus memang ingin membela dan melindungi Yesus.
Tetapi di balik itu, ia justru mengungkapkan kelemahannya bahwa ia belum mengenal kemesiasan Yesus dengan baik dan tidak mengerti jalan-jalannya. Petrus seakan menolak dan menyangkal jalan Allah yang akan terjadi dan harus dilalui oleh Yesus. Petrus bahkan berani mengusulkan jalan lain sebagai solusi. Petrus seakan mengajari Yesus tentang jalan yang harus diikutinya. Pemikiran Petrus memang masih sangat manusiawi, yang ingin menghindari penderitaan dan salib. Saudara-saudari yang terkasih, mendengar perkataan Petrus itu, Yesus pun mendamprat Petrus dengan keras. "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jika minggu lalu Petrus dipuji sebagai batu karang, tempat jemaat Allah didirikan, hari ini Petrus disebut sebagai iblis yang harus dienyahkan. Yesus mengatakan itu karena Petrus berlaku seperti iblis yang menjadi batu sandungan dalam perjalanan Yesus. Petrus bertindak seperti penghalang jalan keselamatan yang harus dilalui oleh Yesus. Dia menolak jalan salib yang harus dilalui oleh Yesus. Dia menolak rencana Tuhan dan seolah lebih tahu daripada Tuhan sendiri. Petrus bertindak seperti iblis yang tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Setelah teguran keras yang dialamatkan Yesus kepada Petrus, Yesus pun menegaskan bahwa seorang pengikut Yesus harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Seorang pengikut Yesus harus menyangkal nafsu kedagingan yang menomorsatukan kenikmatan dunia dan segala keinginan daging yang menyesatkan. Seorang pengikut Yesus harus memikul salib berupa penolakan, penghinaan, menahan rasa sakit oleh karena ulah saleh dan konsekuensi mengalahkan kedagingan kita. Seorang pengikut Yesus harus menjadi pengikut yang berjalan di belakang Yesus, meneladani hidup Yesus, mengikuti jejak kaki Yesus, hidup sesuai perintah cinta kasih-Nya, rela berkurban seperti Yesus. Apalah arti segala harta milik kita jika kita kehilangan nyawa kita? Kita akan menyelamatkan nyawa kita meskipun kita harus kehilangan nyawa di dunia ini karena mengabdi kepada Yesus. Di surga, Yesus akan membayar lunas segala perbuatan manusia yang melayaninya lewat melayani sesama manusia. Saudara-saudari yang terkasih, apakah pelajaran iman yang sangat berharga bagi kita lewat Injil hari ini? Yesus sudah menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Dialah jalan kebenaran itu. Apapun konsekuensi yang harus kita tanggung, mari kita tanggung di dalam iman kepada Yesus. Itulah jalan menuju keselamatan. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami dalam memanggul salib hidup kami untuk mengikuti Engkau. Amin.